Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dengan judul Negara dan Konstitusi, Konsep-konsep Politik dan Strategi Politik dengan NIM 2101183005 yang diampuh oleh Bapak Aldi Fradana, SPD, MPD. Saya akan menjelaskan apa itu negara dan konstitusi, di mana negara dan konstitusi merupakan dua konsep penting dalam ilmu politik dan pemerintahan. Negara merupakan entitas politik yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah tertentu dan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat di dalamnya. Unsur pembentuk sebuah negara terdiri dari 4 unsur. Yang pertama yaitu adanya wilayah, di mana negara memiliki wilayah yang jelas termasuk daratan, perairan, dan udara yang berada di atasnya. Yang kedua yaitu penduduk. Negara memiliki sekelompok orang yang menetap di wilayahnya dan menjadi bagian dari masyarakat negara tersebut. Yang ketiga yaitu pemerintah, di mana negara memiliki struktur pemerintahan yang berfungsi untuk menjalankan administrasi dan mengatur masyarakat yang ada di dalamnya. Yang keempat yaitu kedaulatan. Kedaulatan, di mana negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur urusan dalam negerinya dan berdaulat terhadap intervensi pihak dari luar. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi negara. Yang pertama yaitu melindungi warga negara, di mana menjamin keamanan dan keselamatan warga negara dari ancaman internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu menegakkan hukum dan ketertiban, menerapkan hukum dan kebijakan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Yang ketiga yaitu menyediakan layanan publik, di mana memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan perbaikan untuk infrastruktur. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan, di mana mengupayakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi warga negara. Selanjutnya yaitu konstitusi, di mana konstitusi ini merupakan dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara yang menetapkan dasar-dasar organisasi negara dan prinsip-prinsip dasar untuk pemerintahan di negara tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi konstitusi, di mana konstitusi berfungsi untuk menyusun struktur pemerintahan, mengatur proses legislasi, menjamin hak asasi, dan menjaga kestabilan pemerintahan. Yang kelima yaitu struktur pemerintahan, di mana konstitusi menentukan struktur dan fungsi dari lembaga-lembaga pemerintah seperti hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Jenis-jenis konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis, di mana konstitusi tertulis ini dituangkan dalam sebuah dokumen formal yang jelas dan terperinci. Konstitusi tertulis ini mencakup berbagai aturan dasar mengenai pemerintahan dan hak-hak warga negara. Yang termasuk di dalam konstitusi tertulis yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis ini merupakan dokumen tertentu melainkan terdiri dari kebiasaan, tradisi, dan kepercayaan sosial dan budaya. Contohnya yaitu konstitusi Inggris yang terdiri dari berbagai undang-undang, keputusan pengadilan, dan konvensi. Contoh isi dari konstitusi yaitu pertama pembukaan, di mana pada bagian pengantar yang mencantumkan cita-cita dan tujuan pembentukan negara.
Yang kedua yaitu terdapat pada pasal-pasal pada bagian utama yang mengatur berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan bernegara. Yang ketiga yaitu terdapat pada amandemen, merupakan prosedur untuk mengubah atau memperbarui konstitusi. Jadi, negara dan konstitusi memiliki hubungan yang erat, di mana konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum bagi negara, dan konstitusi menetapkan aturan-aturan dasar yang harus diikuti oleh pemerintahan dan warga negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. Konstitusi berperan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kestabilan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat. Fungsi negara dan konstitusi yang pertama yaitu mengatur hubungan antar lembaga, di mana konstitusi mengatur pembagian kekuasaan dan hubungan kerja antara lembaga-lembaga pemerintahan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua yaitu menjamin ketertiban dan keadilan, di mana negara melalui konstitusi menetapkan hukum dan peraturan untuk menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu mewujudkan kesejahteraan. Negara bertugas untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik yang diatur di dalam konstitusi. Yang keempat yaitu melindungi hak warga negara. Konstitusi melindungi hak-hak dasar warga negara dan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi mengenai konsep-konsep politik dan strategi politik. Di mana konsep-konsep politik itu merupakan konsep atau ide dasar yang membantu kita memahami bagaimana sistem politik dan pemerintahan bekerja. Selanjutnya yaitu strategi politik, di mana strategi politik ini merupakan rencana atau metode yang digunakan oleh individu, partai politik, atau kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan politik mereka. Strategi ini bisa meliputi berbagai cara untuk menegakkan pemilihan, mempengaruhi kebijakan, dan mempertahankan kekuasaan. Konsep-konsep politik. Yang pertama yaitu kekuasaan, di mana kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi dan mengendalikan tindakan orang lain. Yang kedua yaitu otoritas, merupakan kekuasaan yang sah dan diterima oleh masyarakat, yang biasanya berdasarkan hukum atau norma sosial. Yang ketiga yaitu legitimasi, di mana pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan yang ada sebagai yang sah. Yang keempat yaitu kedaulatan, merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah yang tidak dapat diganggu-gugat oleh kekuatan lain. Yang kelima yaitu demokrasi, merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat yang biasanya diwakili oleh melalui pemilihan umum. Yang keenam yaitu ideologi politik, merupakan kumpulan ide dan keyakinan yang mempengaruhi tujuan politik dan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya yaitu strategi politik. Yang pertama yaitu koalisi, di mana aliansi atau kerjasama antara dua atau lebih dari partai politik atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu kampanye politik, di mana kegiatan terorganisir ini untuk mempromosikan kandidat atau partai politik dalam pemilihan umum. Yang ketiga yaitu penguatan basis, di mana usaha untuk memperkuat dukungan dari kelompok pendukung yang inti. Yang keempat yaitu mobilisasi massa, merupakan proses menggerakkan sejumlah besar orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Yang kelima yaitu diplomasi, merupakan kegiatan negosiasi dan perundingan antara negara untuk mencapai kesepakatan atau menyelesaikan suatu konflik. Yang keenam yaitu propaganda, di mana penyebaran informasi atau ide secara sistematis untuk mempengaruhi opini publik. Contohnya penggunaan media untuk membentuk persepsi publik tentang isu-isu politik. Baiklah, sekian yang dapat saya paparkan dari materi negara dan konstitusi.
konsep-konsep politik dan strategi politik. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.